Halo Sobat Horor dimanapun Anda berada. Ini film yang berjudul Bangkitnya Mayit. Ya, di awal film ini dimulai dengan munculnya sosok makhluk gaib yang menemui Imas. Imas ini banyak dipengaruhi oleh sosok-sosok makhluk gaib Sobat Horor. Banyak makhluk gaib yang mempengaruhi Imas untuk menyerahkan tumbal. Ya, ada perjanjian saat Imas ini akhir balik, maka dia akan menyerahkan tumbal untuk makhluk gaib penghuni ringin lawang. Nah, kejadian Sobat Horor, pada saat itu terdengar teriakan dari suara Pak Kuswara. Segera warga mendatangi ke sumber suara. Nah, banyak orang yang menyaksikan kejadian yang terjadi saat itu, yaitu Ibu Sumi dalam kondisi terluka dan akhirnya meninggal Sobat Horor. Pak Kuswara meratapi kepergian istrinya yang pada saat itu yang melakukan pembunuhan adalah anak angkatnya sendiri yang bernama Imas, seperti di awal video tadi Sobat Horor. Imas melakukan itu karena dia dipengaruhi oleh makhluk gaib. Dia sendiri sebenarnya tidak mau melakukan itu Sobat Horor, dan pasti tidak akan. Namun karena ada perjanjian pada saat itu dengan penghuni ringin lawang yang saat itu orang tua angkat Imas ini yang mencari pesugihan Sobat Horor. Dan perjanjian itu terwujud saat Imas sudah akhir balik, maka Imas harus menyerahkan tumbal untuk makhluk gaib penghuni ringin lawang. Pada saat itu tumbal berjatuhan, ada lagi orang yang meninggal. Nah, akhirnya terjadi perdebatan saat itu antara warga. Ada Pak Ujang yang ngotot bahwa Imas lah penyebab kematian para warga yang meninggal tersebut. Akhirnya Imas pada saat itu dianiaya oleh bapak angkatnya, yaitu Pak Kuswara. Dan Pak Kuswara akhirnya merantai si Imas ini Sobat Horor. Imas dirantai di satu ruangan sendiri. Namun setelahnya Sobat Horor, setelah Imas dirantai, pada saat itu banyak kejadian-kejadian aneh seperti yang kalian saksikan. Pak Kuswara tiba-tiba didatangi oleh sosok gaib Sobat Horor. Kalian lihat seperti yang kalian lihat saat ini. Ya, setelah itu ada Ningsih yang juga ingin menengok kondisi si Imas, namun dia terkejut saat melihat dinding ada tulisan darah. Tumbal. Tulisan itu bertulis tumbal. Nah, karena kejadian itu akhirnya Pak Kuswara pun hilang kendali. Dia ingin menghabisi anak angkatnya sendiri, yaitu si Imas, karena merasa si Imas lah penyebab kematian Bu Sumi dan beberapa warga di kampung itu. Apa yang terjadi berikutnya Sobat Horor? Para makhluk gaib yang ada di sekeliling Imas ini mengamuk Sobat Horor kepada Pak Kuswara. Tanpa disadari si Imas, makhluk gaib ini membuat Pak Kuswara akhirnya terbunuh Sobat Horor. Pada saat itu teriakan si Imas pun mengundang kedatangan banyak warga, termasuk bapak kepala dusun, yaitu Kang Didin. Mereka kaget melihat kondisi Pak Kuswara yang sudah terbunuh di ruangan si Imas, tempat Imas saat itu dirantai, dibelenggu Sobat Horor. Akhirnya para warga pun sepakat. Ada Gugun, Kang Ujang, dan Pak Kepala Dusun
Pak Didin akhirnya bersepakat membawa Imas ke Ringin Lawang untuk dikembalikan di mana dia berasal dulu, sobat horor. Imas merontak dan akhirnya pada malam harinya Imas kembali ke rumahnya, sobat horor. Dalam kondisi menangis, akhirnya Pak kepala dusun ini mendatangi asal suara tangisan dan dia tahu yang menangis itu adalah Imas. Kang Didin ini tidak tega, sobat horor. Dia kasihan dan meminta maaf kepada si Imas. Dia telah melakukan kesalahan meninggalkan Imas sendirian di Ringin Lawang. Dia sayang sekali sebenarnya, sudah dianggap seperti anak sendiri si Imas ini. Namun pada saat itu ada kejadian aneh. Tiba-tiba muncul sosok gaib dari tubuh si Imas ini. Langsung si Ujang memukulnya, sobat horor, dengan sebatang kayu. Dipukulnya berulang-ulang karena yang tampak pada saat itu adalah sosok makhluk gaib, sobat horor. Begitu disadari ternyata yang dipukul itu adalah tubuhnya Imas, sobat horor. Kaget sontak. Akhirnya Imas meninggal saat itu, sobat horor. Teror dimulai. Kang Ujang yang saat itu sedang sakit tiba-tiba didatangi oleh sosok Imas, sobat horor. Ini dia kejadiannya. Saat melihat pintu dibuka, Ujang ketakutan, sobat horor. Yang dilihatnya adalah sosok Imas. Si Ujang ketakutan bukan main, sobat horor. Entah itu kondisi yang sadar atau halusinasi, ternyata yang datang itu adalah istrinya. Namun saat istrinya di kamarnya Kang Ujang melihat sosok lagi, sobat horor. Sosok makhluk gaib itu terlihat jelas di depan istrinya. Istri si Ujang ketakutan dan akhirnya diambil inisiatif, sobat horor. Si Gugun menghubungi ustadz yang ada di kota untuk membantu permasalahan yang dialami warga kampung itu. Akhirnya si Gugun menemukan seorang nenek yang bernama Nenek Laras ini. Nenek Laras ini ternyata, sobat horor, dia adalah nenek dari si Imas, sobat horor. Jadi ibu si Imas itu adalah anaknya Nenek Laras ini. Usut punya usut, ternyata dahulu Imas ini waktu lahir dan ibunya meninggal, ibunya berpesan bahwa si Imas kecil ini suruh menyerahkan ke Ringin Lawang. Dan itu dilakukan oleh Ibu Laras atau Nenek Laras ini, sobat horor, untuk menebus kesalahannya. Akhirnya Nenek Imas ini bersedia untuk menolong Imas yang saat itu masuk ke alam gaib rohnya, sobat horor. Akhirnya diadakan ritual, sobat horor. Ritual dibantu oleh Gugun dan beberapa warga termasuk Pak Ustadz. Nah, pada saat itu diadakan ritual. Ritual itu Nenek Laras akan masuk. Rohnya akan masuk menemui Imas di alam gaib, sobat horor. Namun waktunya terbatas pada saat itu. Saat obor dinyalakan, nanti saat obor itu habis atau mati dan ternyata roh dari Ibu Laras ini belum kembali, maka ikhlaskan Ibu Laras ini berarti akan tetap tinggal di alam gaib bersama Imas, sobat horor. Itulah pesan dari Nenek Laras dan akhirnya ritual itu pun dimulai, sobat horor. Dibantu beberapa warga dan juga ada Pak Ustadz. Akhirnya, sobat horor, Nenek Laras ini bisa masuk ke alam gaib di Ringin Lawang, sobat horor. Dia berusaha mencari keberadaan cucunya, yaitu si Imas. Dia ingin menebus kesalahannya untuk
mengajak Imas kembali ke alam yang sebenarnya, ke alam roh. Dicarinya si Imas ke alam goib. Kesana kesini Nenek Laras mencari dan akhirnya ketemu dengan cucunya. Namun saat itu si Imas tidak mau diajak untuk kembali ke alam yang sebenarnya, Sobat Horor. Alam ruh sebenarnya. Imas menyalahkan kedua orang tuanya dan dia tetap tinggal di alam gaib itu, Sobat Horor. Nah, ternyata waktu yang ditentukan pada saat itu juga melebihi, Sobat Horor. Melebihi waktu, ternyata pada saat itu sudah adzan subuh dan Nenek Laras masih ketemu dengan si Imas. Akhirnya dia tidak kembali, Sobat Horor. Itulah akhirnya, Sobat Horor.